Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Surat An-Nisa ayat 145. Ad-Dahhak menjelaskan, kata adarku atau tingkatan turun ke bawah biasa digunakan untuk neraka, sedangkan untuk surga digunakan kata derajat atau tingkatan yang naik ke atas. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, tingkatan-tingkatan surga itu naik ke atas dan tingkatan-tingkatan neraka itu menurun ke bawah. Ibnu Abu Dunya meriwayatkan dari Ikrimah tentang firman Allah, dan sesungguhnya Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Surat Al-Hijr ayat 44. Itu maksudnya adalah neraka Jahannam memiliki 7 tingkatan yang menurun. Menurut Qatadah, makna firman Allah yang artinya tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Al-Hijr ayat 44. Ialah masing-masing orang sudah memiliki tempat tersendiri sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Ibnu Juraij meriwayatkan arti firman Allah yang artinya, dan sesungguhnya Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Al-Hijr ayat 44. Yang pertama bernama Jahannam, lalu neraka Lazo, kemudian neraka Hutamah, selanjutnya neraka Sya'ir, neraka Saqor, neraka Jahim, dan neraka Hawiyah yang ditempati oleh Abu Jahal. Diriwayatkan oleh Al-A'la bin Al-Musayyab dari ayahnya dan Qaitsamah bin Abdurrahman. Mereka berkata bahwa Ibnu Mas'ud pernah bertanya, siapakah di antara penghuni neraka yang paling pedih siksanya? Para sahabat yang lain menjawab, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ibnu Mas'ud menyanggah, bukan, akan tetapi orang-orang munafik. Mereka berada di dalam tingkatan paling bawah dari neraka, yaitu rumah-rumah dari api neraka yang tidak memiliki pintu sama sekali. Asim bin Abu Shalih meriwayatkan penjelasan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Surat An-Nisa ayat 145. Ia mengatakan, tingkatan yang paling bawah dari neraka ialah rumah-rumah yang memiliki beberapa pintu yang dikunci mati. Dari bawah dan dari atas mereka dinyalakan api. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka, dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan dari api. Surat Az-Zumar ayat 16. Ibnul Mubarak meriwayatkan dari Yahya bin Ayub dari Ubaidillah bin Suhar dari Abu Yasar. Ia berkata, pada lapisan-lapisan Jahannam terdapat 70.000 sudut, dan setiap sudutnya ada jenis siksa yang berbeda satu sama lain. Sedangkan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ka'ab, pada jalan mendaki lagi sukar seperti yang disebutkan dalam ayat, maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan mendaki lagi sukar. Surat Al-Balad ayat 11. Damrah pernah mendengar Abu Roja mengatakan, saya mendengar bahwa jalan mendaki lagi sukar sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran itu naik ke atas dan ditempuh dalam jangka waktu selama 1000 tahun, dan turun ke bawah ditempuh selama 7.000 tahun. Diriwayatkan dari Atiyah dari Ibnu Umar, ia berkata, jalan mendaki lagi sukar adalah sebuah gunung di neraka Jahannam yang bisa dilalui dengan cara memerdekakan budak. Disebutkan pula dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, aku bermimpi melihat ada 2 malaikat mendatangiku. Tangan salah satu dari mereka memegang cemeti dari besi. Malaikat yang tangannya memegang cemeti dari besi menghampiriku dan berkata, kamu tidak perlu takut. Sebaik-baiknya orang adalah kamu, seandainya kamu mau rajin melakukan sholat malam. Lalu ia membawaku dan menghentikan aku di tepi jurang Jahannam. Ternyata Jahannam dilipat seperti lipatan sebuah sumur yang memiliki beberapa tiang seperti tiang-tiang sumur. Di antara jarak masing-masing 2 tiang terdapat malaikat yang tangannya memegang cemeti dari besi.
Dan di dalam jahanam terdapat beberapa orang yang sedang diikat dengan rantai, dengan kepala berada di bawah. Aku lihat di sana juga ada beberapa orang Quraisy yang aku kenal. Mereka membawaku dari arah kanan. Hal itu aku ceritakan kepada Hafsah. Lalu Hafsah menceritakan kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda, sesungguhnya Abdullah adalah seorang yang soleh. Khalid bin Umair menceritakan bahwa Utbah bin Ghazwan pernah berpidato, sesungguhnya kami mendengar bahwa batu yang dilempar dari tepian jahanam itu turun selama 70 tahun, namun belum sampai ke dasarnya. Demi Allah, jahanam akan dipenuhi manusia. Apakah kalian heran? Demikian diriwayatkan oleh Muslim secara mauquf. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara mauquf dan secara marfu. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang artinya, pada suatu hari ketika kami sedang berada di dekat Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh sangat keras sekali. Nabi bertanya, tahukah kalian suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, itu tadi adalah suara batu yang dilempar di neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang baru tiba di dasarnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, demi Tuhan yang jiwa Abu Hurairah berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya kedalaman dasar jahanam itu memakan waktu perjalanan selama 70 tahun. Ibnul Mubarak meriwayatkan dari Yunus dari Az-Zuhri, ia berkata, pernah mendengar bahwa Mu'adz bin Jabal menceritakan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, sesungguhnya jarak antara bibir neraka dan dasarnya itu seperti sebuah batu seberat 7 ekor unta bunting yang sangat gemuk dan sedang hamil, turun dari bibir neraka selama 70 tahun, akan tetapi belum juga mencapai dasarnya. Harits bin Utsman meriwayatkan sebuah asar dari Abdurrahman bin Maisarah Al-Hadrami. Dari Abu Umamah ia berkata, sesungguhnya jarak antara sepasang bibir jahanam sampai ke dasarnya adalah 70 atau 50 tahun bagi sebuah batu besar yang jatuh, yang beratnya seberat 7 ekor unta bunting, yang sangat gemuk, yang penuh dengan lemak dan daging. Diriwayatkan dari Mujalid dari Asy-Sya'bi dari Abdullah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, setiap hakim yang pernah memutuskan perkara di antara manusia, pada hari kiamat kelak ia akan ditahan oleh malaikat, tangkuknya dipegang oleh malaikat, dan berhenti di tengah jahanam. Malaikat mengangkat kepalanya ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menyuruh untuk melemparkannya, malaikat akan melemparkannya ke bawah selama perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, seseorang apabila mengucapkan satu kalimat tanpa ia sadari kebenarannya, kalimat tersebut bisa mengakibatkan ia terjun ke neraka selama perjalanan waktu 70 tahun. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir, sebuah riwayat dari Al-Aufi dan Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Surat Al-Baqarah ayat 80. Orang-orang Yahudi mendapati tulisan dalam Taurat bahwa jarak antara dua sisi jahanam adalah sejauh perjalanan selama 40 tahun. Sampai akhirnya mereka sampai pada pohon zakum yang tumbuh di dasar neraka jahim. Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya di dalam neraka jahim terdapat sebatang pohon zakum. Musuh-musuh Allah orang Yahudi menyangka mereka akan disiksa selama beberapa hari saja, yaitu selama belum sampai pada pohon zakum. Mereka mengatakan apabila hitungan hari sudah lewat, maka berakhirlah sudah batas waktunya, sehingga tidak ada siksa sama sekali, dan jahanam akan lenyap serta binasa.
Itulah yang disinggung dalam firman Allah Ta'ala. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Surat Al-Baqarah ayat 80. Ibnu Abbas mengatakan, ketika orang-orang Yahudi memasuki pintu jahanam, mereka harus melewati azab hingga sampai pada sebatang pohon zakum di hari terakhir dari hari-hari tertentu, yakni selama 40 tahun. Ketika mereka sudah memakan pohon zakum sampai kenyang, di hari terakhir itu, penjaga Sakor berkata kepada mereka, kalian mengira bahwa kalian tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Hitungan hari-hari itu sudah lewat, dan kalian tetap akan disiksa untuk selamanya. Mereka lalu diambil secara paksa di dalam neraka jahanam, kemudian disiksa selamanya. Dalam riwayat Ibnu Abbas ini disebutkan bahwa jarak kedalaman ke dasar neraka jahanam itu selama perjalanan 40 tahun. Dan itulah yang disebut dalam kitab Taurat. Tetapi orang-orang Yahudi menyelewengkannya. Mereka menganggap itu merupakan jarak di antara kedua ujungnya. Bahkan menurut mereka, bila jangka waktunya telah berakhir, maka jahanam akan hancur dan binasa. Jelas orang-orang Yahudi telah mendustakan Allah dan menyelewengkan Taurat. Adapun tentang luas neraka jahanam, mengenai panjang dan lebarnya, diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibnu Abbas. Ia berkata, tahukah kalian tentang luasnya jahanam? Kami menjawab, tidak. Kemudian ia berkata, baiklah, demi Allah, jarak antara anak telinga salah seorang penghuni neraka dengan hidungnya saja adalah sejauh perjalanan selama 70 tahun. Dan harus melewati beberapa lembah nanah dan darah. Maka kami bertanya, sungai-sungai? Ia menjawab, bukan sungai, tetapi lembah-lembah. Kemudian ia bertanya lagi, tahukah kalian tentang luasnya jahanam? Kami menjawab, tidak. Ia berkata, Aisyah bercerita kepadaku bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah tentang firman Allah Ta'ala yang artinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Surat Az-Zumar ayat 67. Di mana manusia pada waktu itu? Beliau bersabda, mereka berada di jembatan jahanam.